Oke, jadi kita di sini ada satu pasien yang cukup menarik. Pasien ini seorang wanita usia 54 tahun dengan keluhan nyeri dada ya, nyeri dada pada saat aktivitas dan kadang juga berdebar-debar. Nah, ini kita lakukan treadmill test. Nah, pada treadmill test ternyata kita dapatkan adanya aritmia ya pada saat recovery. Nah, jadi ini cukup menarik ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah pada saat recovery menit ke-1 ya. Menit ke-1. Nah, ini kita lihat di sini, ini adalah irama sinusnya ya. Dimana kita tahu irama sinus. Nah, ini bisa diperhatikan adanya gelombang P. Ini gelombang P yang normal ya. Gelombang P yang normal. Terus kita lihat juga di sini, ini juga kelihatannya normal ya. Nah, kemudian tiba-tiba muncul VVC ya, VVC ataupun PAC, kita nggak tahu nih apa PVC atau PAC. Sepertinya sih nggak terlalu lebar ya, apakah mungkin PAC ya. Nah, setelah munculnya PAC, nah ini tidak beberapa lama, ini beatnya masih irama sinus, tiba-tiba ini iramanya berubah ya, nih berubah di sini. Kalau kita lihat di lead chest lead mungkin kelihatannya tidak terlalu berbeda jauh ya. Cuman kalau kita perhatikan di gelombang P-nya, ini gelombang P-nya ya. Ini gelombang P-nya. Nah, ini yang normalnya seperti ini nih. Jadi dia tegak di lead 1, lead 2 dia P-nya positif ya. Nah, sedangkan di sini itu P-nya negatif ya. Nah, P-nya negatif dengan QRS rate itu sekitar 120-an ya. Dimana ini ada dua gelombang P kemudian satu gelombang QRS ya, dua gelombang P satu gelombang QRS atau 2:1 ya. Jadi sekitar arterial rate-nya sekitar 2 kali lipatnya, yaitu 240-an. Nah, jadi ini kalau kita lihat di lead 1 lead chest lead ini kelihatan ya, P-nya ini sangat berbeda jauh. Nah, jadi ini iramanya apa nih kira-kira ya? Nah, kalau mungkin yang mendekati atrial rhythm kali ya, atrial takikardi ya. Kalau kita lihat di lead chest lead-nya, normal-normal ya, nggak terlalu jelas ya, tapi mungkin kalau kita perhatikan memang berbeda gelombang P-nya. Dan rate-nya antara yang sinus dan yang bukan sinus itu sama rate QRS-nya. Nah, jadi ini mungkin ada suatu atrial takikardi ya. Nah, kemudian yang menariknya lagi adalah, nah ini kemudian setelah dia atrial takikardi yang sekitar 120, itu muncul lagi VVC ya. Nih muncul VVC 1. Muncul VVC. Nah, setelah muncul VVC, itu VVC-nya ini ternyata menginduksi aritmia lain ya. Itu supraventrikular takikardi lagi yang lain. Nah, ini mirip seperti AVNRT ya kalau kita lihat ya. Cuman di sini ini kalau di lead chest lead-nya kita agak susah cari gelombang P-nya. Mungkin ini ada kelihatan dikit ya, dikit ya. Sepertinya long RP ya, ini long RP ya, dengan QRS rate itu sekitar 200 ya, sekitar 200 ya, 200-an ya, 200 beat per menit, dipicu oleh VVC ya. Ini jelas nih VVC ya, atau PAC aberran juga bisa, cuman sepertinya sih VVC ya, antara VVC atau PAC lah, itu memicu supraventrikular takikardi SVT. Jenisnya apa kita nggak tahu ya. Nah, kalau kita lihat di lead ekstremitasnya, nah ini kita lihat nih ada gelombang P ya, ini gelombang P ya, ini gelombang P ya, ini gelombang P juga, ini gelombang P. Sepertinya long RP ya. Long RP kan bisa AVNRT atipikal, bisa atrial takikardi ya. Nah, kalau ini kelihatan seperti AVNRT biasa. Tapi kalau kita lihat di lead ekstremitasnya, gelombang P-nya jelas nih, long RP ya. Jadi kemungkinan mungkin atipikal AVNRT atau atrial takikardi. Mungkin kita lihat lagi. Nah, ini masih ya. Ini tadi ini masih SVT yang sekitar 200-an ya. Kita 200 beat per menit. Nah, ini gelombang P-nya jelas ini kalau di lead 3. Ini lead 3 nih gelombang P. Ya, long RP ya, lebih dari setengah RR interpar ya. Kalau di lead
dadanya chest lead itu nggak terlalu jelas nih gelombang P nya, ada mungkin ini di V1 ya. Nah ini panen SVT nya sekitar 200-an. Kemudian tiba-tiba muncul lagi nih PVC. Nah muncul PVC 1, tek muncul, tiba-tiba iramanya berubah kembali ke normal. Nah nih irama normal dari mana kita tahunya? Kita lihat di lead dadanya. Maaf, lead ekstremitasnya. Nah lead ekstremitasnya gelombang P nya positif di lead 1, lead 2 ya, lead 3. Ini irama normalnya balik lagi. Jadi dia selama exercise muncul SVT ya, SVT yang mungkin nggak jelas apa ya, mungkin atrial takikardi atau AVNRT atipikal, atau mungkin dua-dua ada. Yang pertama jelas itu bukan, kemungkinan besar atrial takikardi. Kemudian muncul PVC jadi SVT yang kemungkinan AVNRT atipikal. Muncul lagi SVT kembali normal, muncul lagi PVC kembali normal lagi. Ya, jadi ini yang menjelaskan gejala pasien. Jadi selama ini pasien memang mengeluhkan dadanya tidak nyaman ya pada saat aktivitas, kemudian berdebar-debar juga. Cuman selama ini tidak pernah ada terdokumentasi episode aritmianya ya. Jadi ini terdokumentasi adanya SVT yang dipicu oleh PVC ataupun PAC ya. Nah, mungkin nanti akan butuh pemeriksaan lebih lanjut, apakah itu awalnya kita exclude dulu koronernya ya, kita CAG ataupun kita CT scan koroner, kita pastikan dulu koronernya normal, baru mungkin ini butuh suatu EP study ya, untuk melihat aritmianya apa sih ini, apakah atrial takikardi, apakah suatu SVT ya, SVT yang AVNRT ya, yang pasti ini dipicu oleh PAC ataupun PVC. Oke.